Enggano ini yang unik adalah tantangan kita untuk mengakses ataupun menempuh tergantung dengan cuaca ya, dengan alam. Bila dia ombak besar, maka dia tidak bisa diakses melalui kapal laut dan begitu pun dengan udara. Pengalaman saya itu yang paling berkesan untuk ke Pulau Enggano ini di saat alur pelabuhan Pulau Bai itu tertutup. Dan tidak ada pelayaran kapal besar karena tidak bisa keluar kapal itu, saya memutuskan berlayar dengan kapal nelayan. Bengkulu, provinsi di pesisir barat Sumatera yang menyimpan satu permata di tengah Samudra Hindia. Pulau Enggano menjadi bagian dari Kabupaten Bengkulu Utara. Pulau terluar ini bisa dicapai dengan dua cara, yaitu perjalanan laut sepanjang 12 jam atau penerbangan singkat 45 menit dari Bandara Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Provinsi Bengkulu memiliki 9 kabupaten dan 1 kota. Seperti kita ketahui bahwa Pulau Enggano ini terletak di salah satu kabupaten Bengkulu Utara. Dia mempunyai sesuatu yang karakter yang terunik. Karena dia termasuk dalam 3T, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kali ini, Detikkom berkesempatan ke Pulau Enggano, Bengkulu Utara untuk mengikuti segala perhitungan dan proses pengumpulan data yang dilakukan Badan Pusat Statistik dalam rangka pendataan sensus ekonomi 2026. Ya, seperti kita ketahui bahwa di Enggano ini terdiri dari 6 petugas ya. Jadi 5 petugas pendata lapangan dan 1 PML. Nah, jadi kita berharap petugas-petugas ini dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, juga dapat saling menjalin komunikasi yang baik antara petugas dan pengawasnya. Tujuan daripada pendataan sensus ekonomi 2026 adalah sebagai dasar ya, dasar perencanaan dalam mengambil kebijakan, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan investasi. Dan harapan kita kepada masyarakat secara umum untuk dapat menggunakan ataupun memberikan pendataan dengan baik supaya nanti data ini bisa digunakan sebagai dasar perencanaan secara nasional maupun secara regional. Juga untuk mendapatkan gambaran atau potret dari perekonomian secara utuh ya, baik terkait dengan karakter ekonomi maupun dari masyarakat yang ada di Pulau Provinsi khusus Pulau Enggano ini dan kepada masyarakat kita Provinsi Bengkulu supaya pendataan ini lebih lengkap, juga dapat mendapatkan informasi ekonomi dan karakter masyarakat serta infrastruktur terkait dengan ekonomi yang ada di suatu wilayah sebagai dasar perencanaan maupun nanti untuk memotret baik itu secara ekonomi digital maupun ekonomi lingkungan dan juga investasi yang ada di suatu wilayah. Untuk tantangan yang dihadapi dalam kegiatan SE 2026 Pulau Enggano ini sebenarnya sangat kompleks. Termasuk yang utama karena kegiatan ini menggunakan PASI, sinyal, itu sinyal untuk jaringan. Karena sinyal untuk jaringan itu di sini masih PLN-nya masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga diesel. Dan terkadang ada waktu pemadaman listrik itu berpengaruh ke sinyal. Sinyal juga padam. Di kegiatan SE ini pada minggu kedua itu ada beberapa petugas yang di desanya mengalami pemadaman listrik itu. Mereka terpaksa untuk mengirim data itu, submit itu harus keluar dari desa. Kadang ke Banjarsari atau ke Desa Malakoni
yang sinyalnya bagus, dan terkadang juga menumpang ke kantor-kantor pemerintah itulah. Pendataan di Enggano ini, kalau masyarakat di kepulauan, cenderung Enggano ini adalah berada di sisi pantai utara di Pulau Enggano. Tetapi ada juga masyarakat yang berdomisili di dalam perkebunan. Dan itu membutuhkan kendaraan khusus, motor laki-laki gitu ya, yang jenisnya agak tinggi karena jalannya itu sangat-sangat agak susah kalau bisa untuk orang biasa. Karakteristik masyarakat Enggano umumnya di Desa Malakoni itu sangat menerima, walaupun beberapa sedikit mungkin kurangnya pengetahuan, kurangnya fungsi dari sensus ini seperti apa, jadi mereka sedikit menolak. Tapi selebihnya setelah kita melakukan probing, pendekatan secara personal, jadi kita mendapatkan hasil yang sebenarnya dari hasil pencacahan, jadi kita mendapatkan data yang akurat. Kita ada satu warga yang hidupnya di atas mata air, karena perkebunannya di atas gunung, dia berdomisili di atas mata air di dalam kebun. Jadi kita membutuhkan perahu untuk mencapai satu wilayah itu. Kurang lebih perjalanannya sekitar 25-30 menit untuk mencapai lokasi. Kita untuk menggunakan perahu itu menyusuri sungai, kurang lebih sekitar 30 menit lamanya menggunakan perahu, bisa perahu apa saja, perahu speed atau perahu nelayan. Untuk mencapai lokasi itu kurang lebih sampai 30 menit menyusuri sungai. Sedikit masuk ke hutan, itu salah satu tempat yang kurang lebih eksotis bagi saya. Saya sangat senang ini petugas sensus nanyain masalah ekonomi kita, masalah hasil kebun kita tercatat di negara Indonesia. Dengan adanya sensus ekonomi ini berarti ada perhatian dari pemerintah pusat, daerah tentang perekonomian kami di Pulau Enggano ini. Ya, dan kami banyak-banyak berterima kasih atas kedatangan dari tim-tim dari tim sensus ini. Seperti kita ketahui bahwa banyak sentuhan yang belum dilakukan di Pulau Enggano ini, baik terkait infrastruktur maupun yang lain-lainnya. Nah, terkait dengan itu kami berharap kepada pengambil kebijakan, terutama pemerintah daerah, untuk dapat merumuskan ataupun lebih mengimplementasikan hasil dari pendataan sensus ekonomi ini untuk pembangunan ataupun peningkatan infrastruktur yang ada di Pulau Enggano, akses daripada digitalisasi maupun untuk kebutuhan ekonomi masyarakat di Pulau Enggano ini. Di tengah segala keterbatasan akses wilayah T3, dedikasi tim Badan Pusat Statistik Bengkulu yang harus melewati medan yang sulit, bahkan menggunakan perahu untuk sampai di rumah warga, membuktikan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat di pulau terluar pun harus terlihat dalam perencanaan pembangunan. Karena pada akhirnya, sensus adalah cara kita memanusiakan pembangunan, memastikan setiap usaha di Pulau Enggano Bengkulu benar-benar tercatat dan dihitung dalam peta masa depan bangsa.